Bagaimana cara mandi junub yang benar Pak Ustaz? Untuk saya yang baru balik. Yang pertama, masuk kamar mandi, langkahkan kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Setelah itu maaf cakap. Ini saya sampaikan karena hadis Nabi. Nabi membasuh kemaluan. Setelah dibasuh, siramkanlah air ke sebelah kanan dari mulai kaki dulu. Siramkan kaki sampai ke lutut, naik ke atas sampai ke paha ke pinggang, baru sampai ke perut, naik ke atas, baru siramkan ke kepala. Kemudian rambut, berwuduk dulu. Setelah basuh kemaluan, berwuduk. Wuduk macam wuduk mau salat. Idza kuntum ila salati fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum kaki. Habis itu siramkan ke bagian sebelah kanan, diawali dari bawah sampai ke atas. Tadi waktu berwuduknya airnya itu dicelah takhlil, dicerah-cerahi rambut supaya jangan terkejut. Beberapa bulan yang lalu saya dapat WhatsApp, mengapa stroke di kamar mandi. Itu judulnya mengapa stroke di kamar mandi. Kenapa orang sering stroke di kamar mandi? Rupanya ketika air itu disiramkan langsung ke kepala, kepala ini terkejut. Karena air dingin langsung ke kepala, terkejut. Maka respon badan kalau terkejut, darah langsung menyemprotkan dari jantung naik ke atas, mau memanaskan kepala. Disitulah dia terpaksa salurannya macet, stroke. Maka di tulisan itu dianjurkan menyiram pelan-pelan. Waktu saya baca, subhanallah, sekarang orang baru tahu cara mandi pelan-pelan dari bawah ke atas. Nabi sudah mengajarkan itu 14 abad yang lalu. Siram pelan-pelan, jangan terkejut. Nah, bersihlah semua. Agama yang paling bersih agama Islam. Cebok, basuh tangan, basuh kaki, berwudu, mandi wajib. Orang barat pakai jas, pakai dasi, tapi tak berbasuh. Orang Islam ini bersih. Tidak langsung menyiram air, Pak ya. Tidak langsung menyiram air, Ibu ya. Jadi yang pertama ingat, air diambil untuk basuh tangan kita dulu. Yang kedua apa? Berwudu seperti wudu untuk salat. Sebentar Pak, itu lewat hadis Maimunah. Oke, saya sampaikan bagian pertama dulu. Nanti diperinci di Maimunah binti Al-Harith. Yang kedua apa? Berwudu dulu. Yang ketiga apa? Menyela-nyela kepala atau rambut kita. Yang keempat, kemudian mengambil air, membasuh, menyiramkan di kepala keseluruhan. Belum ke sini dulu, belum ke badan ya. Baik. Saya ulangi pelan-pelan. 1, mencuci tangan. 2, berwudu seperti untuk sholat. 3, menyela-nyela rambut, meratakan keseluruhan. 4, menyiram rambut keseluruhan di kepala. Setelah itu, baru disiramkan secara keseluruhan. Jelas sampai sini? Disiramkan secara keseluruhan menggunakan sabun dan seterusnya. Ini gambaran hadis yang pertama yang umum sifatnya. Oke, baik. Coba kita lihat. Hapus dulu di sini. Nah, sekarang kita lihat bagian yang kedua. Ini riwayat siapa tadi? Aisyah radhiyallahu anha. Sekarang Nabi SAW ketika tinggal di rumah Maimunah, kemudian setelah itu berhubungan dengan Maimunah binti Al-Harith, salah satu istri beliau. Kemudian Nabi SAW melakukan mandi janabat saat itu. Hadisnya diriwayatkan oleh Maimunah dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Di Al-Bukhari, nomor hadis 265. Perhatikan. Sebentar, saya menyimpang dulu pelan-pelan. Ibu masih ingat Bapak kisah Ibnu Abbas itu? Anaknya usia berapa tahun? Baik. Silakan cek pertemuan kita yang lalu, hadis Abu Daud nomor hadis 1365 itu ya. Ibnu Abbas dalam usia 4-5 tahun itu memaksa ingin tinggal di rumah bibinya Maimunah. Jadi Maimunah ini bibinya Ibnu Abbas. Tinggal di sana, ingin melihat bagaimana sifat bangunnya Nabi dari tidurnya sampai tahajud. Saya pernah terangkan ini ya. Baik. Ibnu Abbas memperhatikan itu, berdiri di depan kamar Nabi, diperhatikan bagaimana kira-kira Nabi bangun tidurnya. Sampai kemudian tahajud, diajak beliau untuk menunaikan tahajud. Ternyata tidak berhenti sampai di situ. Kelak kemudian hari, Ibnu Abbas ini karena sungkan bertanya kepada Aisyah kan, kalau Maimunah itu bibinya, bertanya kepada Maimunah bagaimana caranya Nabi SAW bermandi janabah. Disinilah muncul bagian yang kedua yang lebih terperinci. 1, kata Maimunah, Nabi SAW bila hendak beliau bermandi janabah, perhatikan, 1, mengambil air dengan tangannya, okay. Lalu kemudian mencuci kemaluannya dengan tangan kirinya, okay.
Nah, kalau Bapak tadi sampaikan, kalau ingin cari referensinya, itu bukan riwayat yang Aisyah, tapi riwayat Maimunah binti Al-Harith. Ini bagian yang pertama. Yang kedua, hampir mirip dengan yang tadi, menyela-nyela bagian rambutnya. Oke. Bagi perempuan, ada dua cara. Boleh diikat, dikepang, karena Maimunah itu juga pernah diikat, dikepang. Langsung bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah saat mandi perlu aku uraikan rambutku?" Kata Rasulullah, "Tidak perlu, cukup kamu guyur semuanya itu, dan bila telah merata, sah mandimu." Jelas ya? Baik. Kemudian setelah diratakan, lebih baik kemudian bisa diuraikan. Setelah itu selesai, kemudian diguyur, selesai sampai sini, baru kemudian berwudu seperti wudu layaknya sholat. Tapi kaki belum dibasuh. Kaki belum dibasuh. Air kan, basuh, baik siram, berwudu seperti layaknya wudu, akan sholat, tapi kaki kita belum dibasuh. Jadi cuma sampai telinga ya. Setelah itu siramkan secara keseluruhan. Terakhir setelah selesai baru cuci kaki. Jelas sampai sini? Nah, ini bisa ditemukan di Al-Bukhari nomor hadis 265. Nah, dari sinilah kemudian ulama menggabungkan kedua hadis ini, dibuatlah susunan yang lebih lengkap. Masih? Baik, jadi dari yang pertama kalau kita gabungkan dua hadis ini, pertama mengambil air, cuci tangan dulu, riwayat Aisyahnya. Setelah tangan dicuci kemudian mencuci kemaluan. Setelah itu selesai, ada yang terlewat tadi, kalau di zaman Nabi setelah mencuci kemaluan dibasuh dengan air, lalu Nabi menepuk-tepukan ke tanah atau ke tembok. Ya. Itu maksudnya menghilangkan barangkali sebagian kuman-kuman yang masih menempel. Sifat tanah kan bisa menghilangkan karena dulu belum ada sabun seperti sekarang. Kalau Bapak ingin ikut, Ibu ingin ikut sunnah Nabi, ikuti dengan cara yang cerdas. Jangan setelah dibasuh, tempel-tempelkan ke tembok ini. Cukup pakai sabun, dicuci dengan sabun. Saya ulangi dari awal. Tangan dibasuh dulu, basuh kemaluan, kemudian cuci dengan sabun. Setelah itu sela-sela kan? Baik ya, sela-sela. Basuh kepala keseluruhan, berwudu seperti layaknya untuk sholat sampai kakinya. Satukan, sampai kakinya. Baru setelah itu dibasuh secara keseluruhan, mandi dengan rapi. Kalau sudah dilakukan, tidak perlu wudu lagi. Ya? Tidak perlu wudu lagi. Ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah saya perlu setelah mandi janabat itu berwudu kembali?" Kata Nabi, harus seperti mandi apa lagi untuk membersihkan? Bahasanya metafor, harus seperti mandi apa lagi? Artinya setelah mandi tidak perlu wudu lagi. Jelas sampai sini? Fikih juga sini tentang tata cara mandi junub. Ini harusnya setiap muslim dan muslimah memperhatikan tentang cara-caranya. Yang pertama kata beliau, orang yang mandi mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Ya, seperti kalau kita mau wudu, telapak tangan saja 3 kali dicuci. Ini sebagian ulama mengatakan hikmahnya adalah kemungkinan dia pada saat biologis mungkin memegang kemaluan pasangannya, mungkin menyentuh benda-benda atau haram, sesuatu yang dianggap kotor, maka dia mencucinya. Kemudian yang kedua, mencuci kemaluan dari depan dan belakang secara baik dengan menggunakan tangan kiri. Ya. Ini tentu kenapa dikatakan tangan kiri, karena Nabi SAW tidak menggunakan tangan kanan dalam cebok atau membersihkan diri. Itu dijelaskan dalam hadis Bukhari yang lain. Aisyah berkata, Nabi SAW tidak menggunakan tangan kanan kecuali kepada hajat-hajat yang baik, dan tangan kiri beliau gunakan untuk membersihkan kemaluannya. Kemudian yang ketiga, berwudu sebagaimana wudu untuk sholat, dengan catatan tetap menjaga wudu dari perkara yang membatalkannya dan tidak menyentuh kemaluan dengan tangan manapun. Jadi artinya mencuci telapak tangan, membersihkan kemaluan sampai bersih, kita mau pakai sabun juga lebih bagus ya. Sampai udah bersih benar-benar lalu kita wudu. Kemudian setelah wudu seperti wudu sholat, yang keempat menyela-nyela rambut dengan jari-jari sebanyak 3 kali. Jadi ambil air di jari-jari kemudian disentuhkan di bagian kulit kepala sebanyak 3 kali. Yakni orang yang mandi membasahi tangannya dengan air kemudian menyela-nyela rambutnya dengan jari-jarinya, yakni melewatkan jari-jarinya pada sela-sela rambutnya. Yang kelima, mengguyurkan 3 cidukan air sepenuh 2 telapak tangan. Kalau kita 1 timba sekarang, shower juga tentu sudah masuk, ke atas kepala hingga kulit kepala basah dengan sempurna. Kalau dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi SAW mengguyur setelah memegang bagian sisi kanan kepala sehingga terasa di kulit kepala airnya, maka mengguyur sebelah kanan bagian tubuh 3 kali, baru kemudian mengguyur sisi kiri dan seluruh tubuh. Selanjutnya yang keenam, membasuh tubuh sebelah kanan, dimulai dengan bagian tubuh paling atas kepala, lalu paling bawah. Artinya biarkan air mengucur sampai ke bawah. Disertai catatan untuk tidak menyentuh kemaluan, serta seperti telah disinggung, untuk menjaga wudu agar tidak batal. Karena wudu tadi yang dipakai itu boleh dipakai sholat setelahnya, asal tidak batal.
Tapi kalau setelah kita wudhu, lalu kita mandi, lalu kita pakai sabun lagi, maaf, diletakkan di kemaluan tersentuh, maka batal wudhu yang awal. Nanti kalau mau sholat dia harus wudhu lagi. Yang ketujuh, membasuh tubuh sebelah kiri, dimulai dengan bagian tubuh paling atas, kemudian paling bawah. Kedelapan, membasuh tubuh dengan air secara baik, artinya semua kena ya sela-sela tubuh. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah disertai catatan agar memperhatikan untuk mencuci ketiak, pusar dan belakang lutut. Ya. Ini tempat-tempat yang kadang-kadang tidak kena air, maka digosok di bagian ketiak, di situ dijelaskan. Kemudian bagian pusarnya kan ada lubang, dikhawatirkan tidak kena air pada saat mandi junub sehingga mandi junubnya tidak sempurna. Kemudian juga bagian belakang lutut, ya, biasanya ada lipatan di atas betis, antara betis dengan paha belakang. Setelah itu ia pergi ke tempat sholatnya tanpa perlu berwudu kembali, asal dia tidak membatalkannya. Kalau kesentuh kemaluan, keluar angin, kencing, maka ini semua berarti batal wudu awal. Untuk sholat dia harus wudu lagi. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya tentang tata cara mandi Rasulullah SAW. Idza iktasala minal janabati yabda'u fayaghsila yadayhi thumma yufrigha biyaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu thumma yatawadda wudu'ahu lis-salah thumma ya'khudhu al-ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usuli asy-sya'r hatta idza ra'a an qad istabra'a hafana ala ra'si thalatha hafanat thumma afadha ala sa'iri jasadihi thumma ghasala rijlaihi. Ketika mandi janabah, mula-mula beliau SAW mencuci kedua telapak tangannya, lalu beliau menuangkan dengan telapak kanan atau dengan tangan kanannya pada tangan kirinya, lalu mencuci kemaluan. Maksudnya Nabi SAW mencidukkan air dengan tangan kanan ditaruh ke tangan kiri yang mencebok kemaluannya. So kita jelaskan tadi, kanan tidak boleh memegang kemaluannya. Setelah itu beliau berwudu seperti wudu untuk sholat. Kemudian mengambil air lalu memasukkan jari-jarinya pada akar-akar rambut hingga ketika merasa bahwa beliau sudah menyempurnakannya, maka beliau menciduk 3 kali cidukan dengan kedua telapak tangan untuk diguyurkan pada kepalanya, lalu mengguyur seluruh tubuhnya, lantas membasuh kedua kakinya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita mengenai tata cara mandi janabah. Muslim meriwayatkan dari Ummu Sulaim radhiyallahu anha, "Inni imra'atun ashuddu dhafra ra'si fa'anqudu li ghuslil janabah wa fi riwayatil haidati wal janabah." Qala la innama yakfiki an tahthiyya ala ra'siki 3 hathayat thumma tufidina 'alaiki al-ma'a fatathurin. Aku adalah seorang wanita yang biasa mengencangkan jalinan rambutku, maksudnya menguncirnya. Apakah aku harus melepasnya kalau aku mandi janabah? Kalau ada kunciran. Maka dalam satu riwayat, apakah aku harus melepasnya kalau aku dalam keadaan haid atau junub? Maka Nabi SAW menjawab, tidak perlu. Tapi cukup bagimu mengguyurkan pada kepalamu 3 kali cidukan, lalu kamu guyurkan air pada tubuhmu, maka kamu menjadi suci. Hadis ini riwayat Muslim di jilid 1 halaman 259. Jadi perlu dipahami juga ya, mandi junub ini ringan sekali, bukan mandi yang berat seperti sering dibayangkan. Karena ada juga orang pada saat pasangannya ingin mengulangi biologis, dia nggak mau. Kenapa? Malas mandi. Ini bukan masalah malas mandi, mandi mudah, bukan sulit. Jadi jangan selalu dibayangkan kalau saya tadi mandi, sekarang biologis lagi harus keramas lagi dengan sampo segala macam. Pakai air, tadi sudah pakai sampo, sudah pakai sabun, sekarang mandi yang kedua ini mandi membasahi, syarat saja supaya junub itu bersih, bisa sholat gitu kan. Dengan tadi mengguyurkan sampai 3 timba air, ya dibahasakan dalam hadis ini.